Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3213 sampai bab 3216. Bos besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan segera menyadari apa yang dimaksud Ye Junlin. Apakah Anda melihat kepala Anda meledak? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi ini Ye Junlin, bukankah pemimpin kedua baru saja melihat tubuhnya terbelah? Jadi, mungkinkah dia melihat kepalanya meledak? Ketika dia memikirkan hal ini, pemimpin besar itu tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya dan berteriak histeris. Gila, benar-benar gila, 7 lubangnya mulai berdarah. Organ-organ tubuhnya dengan cepat rusak, dan setiap otot dan pembuluh darahnya terputus. Ini benar-benar membuat takut orang seperti ini. Ye Junlin sudah menakuti bos besar itu bahkan sebelum dia mengambil tindakan. Rasa sakit dan siksaan yang dia alami sekarang tidak lebih lemah dari otak kedua sekarang. Bahkan lebih kuat, kuncinya adalah Ye Junlin belum melakukan apapun. Baru saja mengatakan sesuatu, dia seperti iblis. Boom, pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba memiliki cahaya dingin di matanya. Dia meninju bos besar itu dan meledakkannya. Kesadaran dan penglihatan pemimpin besar itu berhenti sejenak, dan dia melihat darah dan cairan tak dikenal berceceran di depan matanya. Apakah ini sesuatu yang ada di kepalamu? Hilang. Bos besarnya baru saja pergi. Ye Junlin melihatnya dan berkata dengan tenang, "Oh, sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Maaf, kamu tidak melihat adegan di mana kepalamu meledak, anggota Hydra yang tersisa benar-benar disiksa hingga ekstrim. Kematian seketika ternyata menjadi hal yang paling membahagiakan bagi mereka." "Siapa yang datang selanjutnya?" Ye Junlin bertanya. Dia, Hydra semakin bingung, sambil menunjuk satu sama lain. 4 pemimpin lainnya paling banyak dikritik. Pada saat kematian ini, mereka harus didahulukan. Berantakan sekali, kekacauan total. Oke. Selanjutnya, siapa yang mengembangkan racun paling kuat ini? Siapa pengembang utamanya? Tanya Ye Junlin. Itu 4 pemimpin. Dan dia, ada juga. Akhirnya, semua orang mengidentifikasi 4 pemimpin dan 6 orang. Ini semua adalah keberadaan penting Hydra. Racun paling kuat ini diteliti bersama oleh mereka. Selama berada di negara beruang perang, mereka juga mengembangkan banyak racun dan sejenisnya. Khusus untuk para dewa, hal ini dapat secara langsung merusak akar spiritual dan tulang para dewa, menyebabkan pukulan fatal bagi para dewa. Rencana strategis kerajaan beruang perang adalah menggunakan racun ini untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap dewa kekuatan besar lainnya. Semua dewa dari kekuatan lain harus dimusnahkan secara langsung. Bahkan orang-orang Hydra menawarkan strategi menghadapi dewa atau calon dewa kekuatan lain, bahkan anak-anak, bayi, dan bahkan wanita hamil. Mereka semua menggunakan racun ini untuk secara langsung merusak tulang mereka, meninggalkan kekuatan lain yang sama sekali tidak memiliki kemungkinan munculnya dewa. Kemungkinan memusnahkan dewa dari akarnya, saya harus mengatakan bahwa ini sejalan dengan gaya Hydra, sangat kejam. Tapi sebelum rencana mereka bisa dilaksanakan, Ye Junlin datang untuk membunuh mereka. Keempat pemimpin itu menatap Ye Junlin dengan gugup. Kematian bos besar dan bos kedua barusan membuat mereka sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang akan menyambut mereka selanjutnya. Ini racun paling kuat yang pernah kamu kembangkan, kamu punya kemampuan. Ye Junlin memuji. Setidaknya, dari sudut pandang teknis, orang-orang ini adalah makhluk terkemuka. Keempat pemimpin itu hanya takut. Mereka tidak menyangka Ye Junlin benar-benar memuji mereka, bukan? "Kamu jago racun kan? Kamu sendiri pasti sering menguji racun kan? Menurutku tubuhmu sudah kebal terhadap racun," ucap Ye Junlin sambil tersenyum. Tidak, kami tidak melakukannya, kami tidak." Seolah-olah mereka menyadari sesuatu, keempat pemimpin itu mulai berteriak dengan liar.
Mereka sendiri belum pernah mencoba racun. Mereka hanyalah orang acak yang menguji racunnya. Kalau tidak, dari mana datangnya begitu banyak musuh mereka? Begitulah kejadiannya, mereka membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang hancur. Terlalu banyak orang yang tewas dalam eksperimen mereka. Mereka sendiri belum pernah mencoba racun sama sekali. Tubuh mereka sangat rapuh dan tidak tahan terhadap pelecehan apapun. Terutama racun, ini berbeda dengan dewa racun yang mempelajari racun di Daxia. Mereka semua menguji racunnya sendiri dan seterusnya. Mereka yang mempelajari racun pasti sudah meracuni tubuhnya, dan mereka pasti kebal terhadap semua racun. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, jadi selanjutnya, saya akan memberi Anda racun yang saya kumpulkan beberapa waktu lalu. Namanya adalah tangisan yang abadi, seperti namanya. Setelah meminum racun ini, rasa sakitnya akan sangat menyakitkan sehingga bahkan yang abadi pun tidak dapat menahannya, dan mereka hanya bisa menangis dan terluka sampai mati. Racun ini juga dikenal sebagai racun terbaik di dunia, racun yang paling menyakitkan. Sebenarnya tidak meracuni orang sampai mati, tapi melukai orang sampai mati, tapi tahan lama, tidak melukai orang sampai mati seketika, tapi melukai orang sampai mati sedikit demi sedikit, itu cukup menyiksamu dan membuatmu menderita. Dia meninggal setelah menderita semua rasa sakit. Ye Junlin mengeluarkan racunnya, ini adalah racun yang menduduki peringkat pertama dalam sutra racun, dan dia mengumpulkannya secara khusus. Ini tidak lagi diperlukan. Dia menjelaskan racun ini kepada keempat pemimpin secara rinci. Para dewa menangis, semua orang yang hadir bergidik. Bahkan Ye Junlin mengatakan itu sangat menyakitkan. Itu yang paling menyakitkan. Para dokter gelap mulai merasa takut. Dia telah mendengar sedikit tentang racun ini dan telah mencoba menyiapkannya. Dia tahu kekuatan dari versi persiapan rendah. Itu dapat melukai bahkan mereka yang memiliki pikiran dan fisik super kuat sampai mati. Belum lagi racun lengkap seperti Ye Junlin, para dewa menangis. Keempat pemimpin itu bereaksi. Ini adalah racun yang paling menyakitkan dan mematikan. Bukankah mereka juga memilikinya, dan itu telah digunakan berkali-kali? Mereka juga sengaja membawanya ke manusia atau hewan untuk menyaksikan mereka mati kesakitan dan untuk bersenang-senang. Racun ini tidak mengeringkan organ tubuh Anda atau apapun, hanya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Deskripsi Ye Junlin benar, itu memang racun yang bahkan bisa membuat dewa menangis kesakitan. Begitu mereka menciumnya, mereka mengerti, itu persis sama dengan racun mereka. Itu hanya suatu hal, Ye Junlin melihat ekspresi mereka dan memahami segalanya. Haha, sepertinya kamu tahu racun ini, jadi akan lebih mudah, aku yakin itu tidak akan berpengaruh apapun padamu. Ah, tidak, beri aku waktu yang menyenangkan. Tolong, bunuh saja aku, beri aku waktu yang menyenangkan. Aku cemas, orang-orang ini segera meminta kematian. Bagaimanapun, mereka telah mengalami kengerian racun ini berkali-kali. Adegan orang-orang yang mereka siksa sampai mati kini terulang kembali dalam pikiran mereka seperti sebuah film. Mereka tidak rela menanggung rasa sakit yang luar biasa. Bahkan salah satu dari mereka ingin bunuh diri. Tapi bagaimana Ye Junlin bisa membiarkan dia sukses? Dia ingin bunuh diri dan mendapati dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, bahkan tidak menggigit lidahnya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan suara merengek. Ye Junlin memanfaatkan situasi ini dan memasukkan tangisan Tuhan ke dalam mulutnya. Yang lainnya, termasuk keempat pemimpin tersebut, juga tidak luput dari serangan tersebut. Ye Junlin dengan paksa memasukkan semua tangisan para dewa ke dalamnya. Beberapa orang ingin memuntahkannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan, itu hanya akan membuat dewa menangis, mekar dan meleleh di tubuh mereka.
Biarkan mereka merasakan kepedihan yang luar biasa dari tangisan Tuhan. Setelah meminum God's Cry, keempat kepala dan yang lainnya tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka dapat menghilangkan racun ini, karena mereka mengembangkan racun, mereka secara alami akan mengembangkan metode penawar dan detoksifikasi yang sesuai. Meskipun racun ini sangat kuat, sebenarnya sangat mudah untuk dihilangkan. Racun bisa didetoksifikasi, tetapi Anda memerlukan penawarnya, atau beberapa alat, lingkungan, Jika mereka membuka kunci racun ini di laboratorium mereka, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Tapi sekarang tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Ini adalah hal menyedihkan lainnya. Saya tahu metode detoksifikasi dan tahu cara mendetoksifikasinya. Tetapi saya merasa tidak berdaya karena tidak bisa mendetoksifikasi. Ini adalah lapisan pukulan lainnya, dan mereka sudah familiar dengan mekanisme racun ini. Misalnya kapan gelombang rasa sakit pertama datang. Berapa intensitas gelombang kedua, seberapa nyeri saat paling kuat, atau kapan, kira-kira kapan nyeri tersebut akan menyebabkan kematian. Mereka semua tahu ini juga lebih menyakitkan. Rasa takut mereka tak kalah dengan bos besar dan bos kedua sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah metode penyiksaan lainnya. Tapi yang lebih menakutkan, dan karena faktor mereka sendiri, akrab dengan racun dan mengetahui solusinya, hal ini semakin menyakitkan. Segera, tangisan perih mulai bekerja. Gelombang rasa sakit pertama datang. Gelombang rasa sakit ini terasa seperti 100.000 jarum perak menusuk organ tubuh Anda, dan terus berlanjut, gelombang demi gelombang, masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Keempat pemimpin itu segera mengeluarkan teriakan nyaring. Satu orang meninggal hanya karena gelombang rasa sakit pertama. Dia tidak tahan, 4 pemimpin yang tersisa bertahan, tapi mereka bahkan lebih iri pada orang yang tewas di tempat. Selanjutnya, seluruh dunia dipenuhi dengan jeritan menyedihkan mereka. Karena tenggorokan mereka tidak tahan dengan jeritan setingkat ini, pita suara mereka langsung putus, bahkan muncul retakan di tenggorokan mereka. Dan karena kesakitan, mereka menggaruk-garuk tubuh mereka dengan memar. Gelombang rasa sakit kedua datang, lebih buruk. Terlepas dari apakah mereka sendiri merasakan kesakitan yang luar biasa atau tidak. Orang-orang yang menonton merasa bahwa mereka sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Akan langsung pingsan, belum lagi mereka. Bagi mereka, gelombang nyeri kedua itu seperti nyeri kram seperti ratusan ribu organ tubuh terbelah seketika. Gelombang ketiga, gelombang keempat. Gelombang terkuat akan datang, saya tidak tahu berapa lama, tapi keempat pemimpin itu semuanya terluka sampai mati. Tubuh mereka benar-benar membusuk, dan mereka sendiri tergores seperti ini. Dan orang-orang lainnya berdiri seperti patung, tetapi pikiran mereka masih berdengung. Jeritan keempat pemimpin tadi masih terdengar di telingaku. Orang-orang sudah mati, jeritan terus berlanjut. Mereka baru saja menyaksikan hal yang paling menakutkan di dunia. Mereka semakin merasa bahwa kematian adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Bagi orang lain, kematian itu sangat mudah. Mengapa kematian begitu sulit bagi mereka? Sangat sulit untuk mencapai langit, mengerikan. Ini adalah neraka, tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan mati. Selanjutnya, Ye Junlin menghukum semua anggota Hydra sebagaimana mestinya. Mereka menderita banyak penyiksaan dan kesakitan. Saya menyesal datang ke dunia ini. Ingin mati secara sederhana. Tidak sesederhana itu, menderita, bahkan bisa dikatakan sangat menyedihkan. Namun, dokter kegelapan dan musuh-musuh Hydra tidak memiliki simpati sama sekali. Menurutku Ye Junlin tidak berbuat terlalu banyak. Bagaimanapun, hukuman Ye Junlin hari ini mungkin merupakan contoh dari setiap hari selama ratusan tahun terakhir Hydra. Jika mereka tidak begitu kejam, bagaimana mereka bisa mempunyai begitu banyak musuh? Apa yang dilakukan Ye Junlin tidak ada bandingannya dengan apa yang dilakukan Hydra.
Ye Junlin cukup baik pada mereka. Setidaknya biarkan mereka mati hari ini. Daripada menyiksa mereka untuk jangka waktu tertentu dan kemudian membiarkan mereka mati. Saat Ye Junlin menyiksa Hydra, musuh Hydra hanya bisa merasa segar. Berhasil, akhirnya berhasil, semua orang saling berpelukan dan bersorak. Mereka semua tertawa seperti orang gila. Sudah berapa lama Anda menunggu momen ini? Hydra akhirnya musnah. Kekuatan gelap yang telah tertanam selama ratusan tahun ini akhirnya hancur. Tidak peduli siapa itu, semua orang merasa sangat bersemangat. Ini adalah acara yang luar biasa untuk dirayakan semua orang. Dingin, segera, rasa bersalahku terhadap Tuan Ye dan Junjun sudah hilang sekarang. Dr. Dark juga menangis kegirangan. Otak dewa duduk di tanah, merasakan segalanya kosong. Seolah-olah hidup tidak ada artinya, karena mereka mencapai tujuan yang mereka kejar selama ini. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hydra telah hancur, berita itu seperti badai yang melandanya. Dalam sekejap, seluruh dunia mengetahuinya. Ye Junlin berhasil menghilangkan kanker Hydra, di depan semua orang di aliansi Siberia. Siapa yang bisa menghentikan orang-orang yang ingin dibunuh Ye Junlin dan kekuatan yang ingin dia hancurkan? Seluruh dunia terkejut, kejutan di mana-mana. Ada respon keras dari semua pihak, dia melakukannya. Melakukan hal yang paling luar biasa, itu juga merupakan hal yang menurut semua orang paling mustahil untuk dicapai. Ye Junlin berbalik dan melihat pejabat senior kerajaan Zanxiong dan berteriak pada mereka. Apakah kamu melihatnya? Kamu tidak dapat melindungi Hydra, aku menyingkirkan mereka, bunuh mereka semua. Saat aku membunuh mereka, di mana kalian? Sampah, mereka semua hanyalah sekumpulan sampah. Apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk bertarung denganku? Ye Junlin. Diam, busur, menyerah. Ye Junlin menghancurkan seluruh kerajaan beruang perang hanya dengan satu orang. Setelah Ye Junlin berhasil membalas dendam, dia pun melampiaskan emosinya dengan panik. Dia juga menekannya untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, dia sebenarnya telah menekannya sebelumnya. Banyak emosi terakumulasi, sekarang saya akhirnya mengungkapkannya secara terbuka dan sekaligus. Saat ini, dia merasa nyaman dan transparan, tampaknya kekuatannya telah meningkat lagi. Inilah manfaat ventilasi. Ye Junlin masih menjadi musuh terbesar elang perangku. Hei! Smith, kepala Biro Perisai Langit Elang Perang, hanya bisa menghela nafas. Agen Black Hawk secara khusus mengamati utusan pasukan di belakang mereka. Wajah pria ini menjadi sedih, dan alisnya berkerut menjadi karakter cuan. Sepertinya ancaman Ye Junlin sangat besar. Saking besarnya bahkan kekuatan di balik kerajaan elang perang pun mulai pusing. Namun, mereka sekarang mengirim orang untuk menangkap Junjun, Li Ziran dan lainnya, dengan harapan dapat menahan Ye Junlin. Namun, agen Black Hawk diam-diam menyebarkan kabar tersebut. Li Ziran dan yang lainnya telah diberitahu sebelumnya. Tentu saja, tidak ada gunanya meskipun dia tidak memberitahukan beritanya sebelumnya. Saya sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Junjun dan yang lainnya. Sia-sia pergi ke sana, mari kita lihat faksi utama dari divisi penekan iblis lagi, dan ketahui betapa kuatnya Ye Junlin. Dia semakin mempercepat, mencoba menyerang Junjun sebelum Ye Junlin datang. Meski tidak berhasil, setidaknya Anda tetap perlu mengetahui ciri-ciri khusus Junjun. Jika Ye Junlin kembali, segalanya akan menjadi sulit. Setelah Li Ziran dan yang lainnya menerima kabar keberhasilan balas dendam Ye Junlin, mereka pun mulai merayakannya satu persatu. Sekarang kita juga mengetahui keuntungan bersembunyi di sini. Dia telah menerima kabar tersebut dari agen Black Hawk. Mengetahui bahwa pegunungan dan dataran di luar kini penuh dengan orang yang mencarinya. Bahkan kerajaan elang perang dan yang lainnya ada di sini. Belum lagi faksi utama dari divisi penekan iblis. Bersembunyi di sini adalah hal yang benar untuk dilakukan.
tidak menimbulkan masalah bagi Ye Junlin, memecahkan kekhawatirannya. Hanya saja, hanya 5 orang Qinglong, dan semua orang sangat khawatir. Mungkin sekarang dalam bahaya, namun saat ini, mereka tidak bisa pergi sedikit pun. Keluar berarti menimbulkan masalah. Saya hanya bisa berdoa semoga kelima orang ini baik-baik saja. Atau Ye Junlin akan segera kembali. Su Qingya dan yang lainnya masih dengan panik mencari 5 orang Qinglong. Semakin lama waktu berlalu, mereka semakin khawatir. Sesuatu akan terjadi, sudah lama tidak menemukannya. Saya kira orang sudah mulai melakukan transplantasi tulang akar. Ini sudah berakhir, bersambung.